Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari B Channel. Kali ini kita bakalan membahas bagaimana caranya mengganti LCD dari HP Oppo A83. Sebelum kita kerja, pastikan dulu HP-nya dalam keadaan mati, karena kalau dalam keadaan hidup takutnya ada korslet nanti pada saat kita pembukaan LCD. Oke, kalau sudah yakin, sudah matikan. Kalau ini HP-nya sudah saya matikan tadi. Sekarang kita buka dulu SIM tray-nya. Kalau udah, tinggal dibuka casing. Jadi kita buka backdoor-nya. Cuma ini biasanya agak keras. Kadang kalau agak sulit, kalian bisa pakai alat bantu. Nah, jadi kalau sudah terbuka sedikit, baru kita pakai yang plastik. Jadi yang tadi besi itu hanya untuk sebagai alat untuk membuat celah. Jadi kalau udah, tinggal pakai pencungkil yang dari plastik. Sebaiknya dari plastik sih, takutnya ada fleksibel atau apa yang bisa membuat fleksibel jadi terputus. Ini kayaknya belum pernah ganti LCD, jadi masih LCD ori, belum pernah ada diganti partnya, makanya agak keras. Oke. Oke, kalau udah, pastikan tombol-tombolnya aman. Sekarang kita buka baut-bautnya. Oh, ini nggak perlu ini. Kita buka dulu soket baterai. Kalau baterai sudah dibuka, soketnya sudah dibuka, sekarang buka baterainya.
Akhir tinggal soket LCD. Karena ini sudah pecah, kita tinggal dorong aja sih. Biasanya saya tinggal dorong, atau bagian yang pecah sebenarnya kalian bisa blower pakai solder uap, tapi kalau nggak punya, apalagi sudah dalam kondisi pecah, ya langsung buka aja. Tinggal pastikan bersih framenya dari bekas-bekas pecahan kaca. Nanti ini kayaknya saya bakalan skip aja ya, karena pasti agak lama. Oke, setelah dibersihkan, jadi pastikan nggak ada bekas kaca atau lem di bagian frame. Kalau sudah pasti nggak ada, sekarang tinggal langsung dilem. Supaya lebih jelas. Sorry ya kalau misalnya kameranya gak fokus, karena mata saya fokus ke handphone. Oke, kalau sudah semua, tinggal kita pasang LCD nya. Oke, ini bisa dicabut. Kalian mau cabut boleh, tidak juga boleh sebenarnya. Biasanya sih saya cabut yang atas. Saya takutnya
Kadang ada, tapi kalau ini sih aman. Biasanya kadang ada yang komponen elektronika, kalau ini dicabut kadang korslet, jadi LCD-nya tidak berfungsi dengan baik. Cuma kalau ini sepertinya enggak ada. Saya juga kadang tidak suka langsung lem karena saya takut pada saat dipasang malah ternyata nggak sampai lah fleksibelnya dan sebagainya. Jadi makanya saya kurang suka kalau dilem, karena walaupun nggak dilem tetap juga fleksibelnya nggak bakalan goyang karena ditindis LCD kan. Ini aja ini yang mesti buka. Oke, kita masukkan fleksibelnya, terus rekatkan. Oke, kalau sudah direkatkan pastikan sudah rapat. Kita langsung pasang aja semua komponen yang lain supaya kita langsung kuatkan dengan karet. Tuh, terus pasang baterai. Sebenarnya saya kurang suka dengan desain mereka. Jadi setiap kita pecah layar, dan seringnya layar duluan pecah dibanding baterai yang bocor. Setelah layar diganti ini pasti nggak lurus baterainya. Kenapa? Saya bingung kenapa mereka punya desain yang kalau kita kerja apa-apanya itu baterainya harus dicabut, dan baterai kan pasti dilem, kecuali pakai sistem baut. Nah, enak. Ini kalau dilem pasti nggak lurus, harus ditekan-tekan supaya lurus. Duh, lupa. Oke. Kalau sudah, tinggal masukkan SIM tray. Nah, sekarang
tes nyala dulu. Oke, nyala normal. Kalau sudah normal, sekarang kita rekatkan dia seperti biasa. Sebaiknya karetnya dilepas kalau paling cepat setengah jam. Iya, paling cepat setengah jam. Cuma kalau mau lebih aman sebaiknya 6 jaman supaya betul-betul kering. Ya setidaknya sejam lah kalau memang buru-buru banget. Makanya saya kadang nggak terlalu setuju kalau misalnya ada orang yang ganti layar terus habis dikerja langsung dikasih sama orangnya padahal lemnya belum kering. Takutnya masih di jalan sudah terbuka lagi lemnya. Apalagi kalau cuma pakai lem jelly ya, kecuali pakai lem selain itu. Nah cuma itu nanti ini tinggal dibersihkan sisi-sisinya. Kalau biasanya kalau ada lem yang meluber tinggal digosok-gosok kok. Matikan aja ya dulu. Duh. Oke. Oke, pastikan sekali lagi di bagian sisi-sisi jangan sampai ada yang terbuka. Oke, kalau nggak ada silahkan kalian tunggu setengah jam bahkan sampai 1 jam, idealnya 6 jam. Kalau sudah, tinggal kalian buka karetnya. Cukup sekian, kita bertemu di konten selanjutnya. Bye bye.